yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Tol Langit Sembilan yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada, kembali viral peristiwa 2018 yang lalu di mana Imam Masjidil Haram kemudian ditangkap karena khutbah di masjid dan memberikan penugasan, memberikan kritikan terhadap pemerintah kerajaan Arab Saudi, di mana beliau menganggap bahwa pemerintah Arab Saudi sudah sangat liberal dengan adanya pembangunan pariwisata termasuk pendirian kafe di Arab Saudi. Saya kira untuk lebih jelasnya kita nonton seperti apa videonya. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أوضعه. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقدر ما في الثقافة الغربية لإفساده. Itu video yang baru-baru kita saksikan bersama-sama bagaimana Imam Masjidil Haram yang sementara melakukan khutbahnya dengan heroik, memberikan penugasan betapa pemerintah Arab Saudi dinilai sangat liberal. Bahkan di dalam teriakannya beliau menegaskan bagaimana mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa menegakkan syariah Islam khususnya di Arab Saudi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kira-kira tanggapan orang-orang yang selama ini hidup di Indonesia yang juga meneriakkan hal yang sama. Mereka selalu menuduh bahwa Pak Jokowi sangat tidak demokratis, mengekang para ulama-ulama. Nah, sementara di Arab Saudi sendiri itu Imam Masjidil Haram sendiri sudah ditangkap dan dipenjara 10 tahun hanya karena memberikan kritikan, memberikan penugasan soal bagaimana syariat Islam ditegakkan di Arab Saudi. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, ada banyak ustaz yang berseliweran di media sosial tidak saja memberikan kritikan tetapi memang menghujat pribadinya Pak Jokowi, dan itu mereka sampai hari ini masih bebas-bebas saja. Kalaupun ada yang ditangkap, saya kira itu tidak ada hubungannya dengan hujatannya ke Pak Jokowi, tapi lebih pada pelanggaran kriminal yang dilakukan secara individual. Oleh karena itu saya kira memang netizen hari ini harus cerdas, jangan sampai mudah terprovokasi oleh ustaz-ustaz yang selama ini selalu menyebar hoax, ustaz-ustaz yang menjadikan mimbar-mimbar sebagai panggung politik, menjelek-jelekkan pemerintah kita dan menganggap Pak Jokowi sebagai orang yang diktator, orang yang mengekang mereka, padahal mereka bebas saja berteriak ke sana kemari, bahkan dikawal, kadang-kadang dikawal oleh aparat kepolisian pada saat memberikan tausiah. Nah, sehingga asumsi saya
bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada pemerintah Republik Indonesia itu tidak lebih hanya untuk bagaimana kepentingan politiknya bisa terwadahi dan bisa menggait basis-basis massa yang memang kurang memiliki pengetahuan atau terkebelakang dari sisi pengetahuan agama, yang memang orang-orang seperti ini kadang-kadang mudah untuk ikut pada orang-orang yang memberikan doktrin-doktrin keras soal agama. Saya kira kita berharap ke depan negara kita membuat regulasi yang kira-kira pendekatannya sedikit represif, terutama kalau itu sudah berkaitan dengan dasar negara, berkaitan dengan simbol-simbol negara yang mereka hujat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.